Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Yuli. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, anaknya bisa dibaringkan di atas bed ya Bu. Mari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum pemeriksaan ini anaknya bisa dilepas terlebih dahulu ya Bu untuk pakaiannya. Pertama yang akan saya lakukan itu adalah pemeriksaan inspeksi. Nah, pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien, terus kemudian kita akan melihat bentuk perut, apakah datar, buncit, atau cekung. Terus kemudian kita lihat dari gerakan dinding perutnya, apakah menggunakan pernafasan perut atau tidak. Normalnya menggunakan pernafasan abdominal atau pernafasan perut. Terus kemudian kita lihat dari gambaran gerak ususnya atau gerakan peristaltiknya, yaitu dengan cara tangan sial. Itu dengan mata sejajar perut. Terus kemudian kita lihat gerakan dari usus atau gerakan peristaltiknya. Kemudian kita lihat gambaran venanya, apakah ada obstruksi vena ataukah sirosis hepatis, gagal jantung, atau peritonitis. Terus kemudian kita lihat dari umbilikusnya, apakah ada hernia umbilikus atau tidak. Terus kemudian kita lihat apakah ada abses dan neoplasma pada dinding abdomen atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Dilakukan pada keempat kuadran. Untuk mendengarkan suara bising usus. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi dimulai dari epigastrium, terus kemudian sistematis ke bagian bawah abdomen secara zigzag. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan asites, yaitu dengan mengetuk di bagian umbilikus, terus kemudian ke bagian lateral sampai ditemukan adanya peka. Nah, terus kemudian selanjutnya kita lakukan fiksasi pada bagian yang peka tadi, terus kemudian miringkan tubuh pasien, terus kemudian kita ketuk kembali atau perkusi kembali bagian yang peka tadi. Apabila berubah menjadi timpani, maka hasilnya adalah positif. Terus kemudian tes undulasi, yaitu dengan bantuan asisten, di mana tangan asisten berada pada pertengahan abdomen, terus kemudian tangan pemeriksa berada di sebelahnya, berada di sebelah kanan, dan tangan sebelahnya lagi berada di sebelah kiri. Terus kemudian mengetuk-ngetuk hingga merasakan adanya undulasi. Normal dari perkusi abdomen adalah timpani. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, untuk anak yang sudah besar diminta untuk bernafas dalam, terus kemudian sendi lutut ditekukkan. Nah, bagian yang nyeri dipalpasi di bagian akhir. Nah, kita palpasi di semua kuadran, dimulai dari kuadran kiri bawah, terus kemudian ke kiri atas, terus kemudian ke kanan atas, dan ke kanan bawah. Selanjutnya untuk pemeriksaan hati dengan metode blank heart, yaitu kita palpasi dari kuadran kiri bawah, terus kemudian menuju ke kuadran kanan atas melalui dua garis referensi, yaitu dimulai dari persilangan antara linea mid clavicularis dengan arcus costa, terus kemudian processus xiphoideus dengan umbilicus. Nah, ini kita bisa
Terus kemudian kita bisa palpasi mulai dari kiri bawah menuju ke kuadran kanan atas. Nah, terus kemudian kita nilai apakah ada pembesaran dari hati, terus kemudian kita nilai konsistensinya, apakah lunak, keras, ataukah kenyal, terus kemudian dari tepinya, dan apakah permukaannya seperti apa, apakah berbenjol-benjol atau tidak, terus kemudian pulsasinya, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Terus kemudian untuk pemeriksaan limpa, yaitu dengan menggunakan metode Schaffner, yaitu dimulai dari lipat paha sampai ke pertengahan arkus costa dengan 8 titik di garis Schaffner. Dimulai dari lipat paha sampai ke arkus costa. Nah, kita nilai untuk apakah ada pembesaran limpa atau tidak. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan pada anak ibu telah selesai. Ini anaknya bisa dipakaikan bajunya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.